Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurna amal saleh. Dan alhamdulillah segala puji bagi Allah dengan nikmatnya Allah pertemukan kita di Masjid Al-Husna itu. Dan aurahnya aurah positif, Bu. Maksudnya Pak, ketika tadi saya lewat pun sepertinya saya ada yang saya kenal deh. Dan cuma tadi salah jalannya, kan banyak jalan gang-gangnya itu. Saya ke ujung mentok sana itu, mana masjidnya? Alhamdulillah kulli hal itu. Allah pertemukan kita di tempat yang mulia ini dan sekaligus menjadi reuni saya dengan Bu Ibu. Alhamdulillah, Bu, ya. Setelah sekian tahun kita nggak bertemu, kita berjumpa kembali. Semoga pertemuan kita adalah pertemuan yang Allah berikan keberkahan. Dan tentunya ibu-ibu yang Allah muliakan, di antara nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat diberikan kesempatan yang kesekian kali. Dan saya yakin ya, semua yang hadir insya Allah sudah 18 tahun ke atas ya. Ya. Ada yang 37, 25 ada ya. Angkanya terbalik. Saya sendiri pun alhamdulillah saya umur 20 tahun. 13 tahun lalu. Jadi alhamdulillah ini adalah di antara nikmat Allah yang agung, kita masih diberikan kesempatan kembali lagi. Akan besarnya nikmat ini, besarnya nikmat kesempatan, besarnya nikmat sehat, nikmat masih diberikan hidup. Biasanya nikmat akan terasa nikmat ketika kita sudah kehilangan sebagian darinya. Sehingga seorang yang bijak mengatakan ya, di antara nikmat sehat, as-sihatu taj. Sehat itu mahkota yang seseorang akan merasakan betapa besarnya nikmat sehat jika sudah kehilangan, sakit. Maka di antara nikmat yang besar kepada kita semua adalah kita masih diberikan kehidupan. Karena sebulan yang lalu saya memberikan nasihat tausiah di Bu Satya ya, di Satya gitu. Yang Allah, semoga Allah merahmati dan memberikan ampunan kepada almarhum, Allah yarham. Maka di antara saudara kita ya, yang mungkin sudah mendahului kita. Dan 2 pekan yang lalu ya, saya mengisi juga kajian di PCA gitu. Juga di antara saudara kita sudah ada yang pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun alhamdulillah kita ini termasuk orang-orang yang masih Allah berikan kesempatan. Kita bisa bayangkan, Bu, ya, akan berharganya dan bernilainya kesempatan ini. Kita bisa tengok 2-3 tahun yang lalu ketika masih di zaman-zaman COVID. Ketika di
masa-masa COVID yang lalu ya. Apa kita bisa duduk bersama? Bisa bertemu dengan yang lainnya? Tidak. Alhamdulillah COVID kita lewati dan kita termasuk orang-orang yang lulus. Ada gak di antara saudara kita, tetangga kita yang Allah panggil di masa COVID? Ada. Makanya nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat kesempatan untuk kita memperbanyak amal soleh. Teringat sebuah kisah seorang sahabat yang bernama Thalhah. Dalam hadis riwayat Tirmidzi dan yang lainnya, suatu ketika Thalhah, sahabat Nabi SAW bernama Thalhah bin Ubaidillah. Suatu ketika beliau sedang bermimpi berjumpa dengan 3 orang yang dulunya pernah beliau jamu. Ada dari Bani Adharah. Suatu ketika masuk Islam. Maka ketika masuk Islam, kebiasaan Rasulullah SAW memberikan pengumuman. Apa pengumumannya? Wahai sahabat-sahabatku, siapa yang mau menjamin kehidupan 3 orang ini? Karena pertama-tama yang masuk Islam itu dari kalangan orang bawah. Orang-orang miskin, budak, orang-orang yang status ekonominya rendah. Maka ketika masuk 3 orang ini, Rasul mengatakan, siapa yang memberikan kafalah terhadap 3 orang ini, menjamu? Maka kata Thalhah, ana ya Rasulullah, biarkan aku yang menjamunya. 3 orang ini menjadi jaminanku. Ketika orang ini masuk Islam dan berada dalam tanggung jawab Thalhah, maka tidak lama ada pengumuman untuk berjihad. Sehingga 3 orang ini pun ikut serta di dalamnya. Dan Allah takdirkan dalam peperangan itu 1 dari 3 syahid. Akhirnya hiduplah 2 orang dari 3 sahabatnya. Kemudian tidak lama lagi ya, datang juga panggilan jihad yang keduanya. Maka 2 orang ini ikut menyertai, kemudian 1 dari 2 pun syahid. Sampai setahun berikutnya barulah Allah panggil sahabat yang ketiga. Kemudian dia wafat tidak di medan perang. Maka Thalhah bin Ubaidillah, Allah mimpikan, dia bermimpi melihat 3 sahabat ini. Kemudian ketika dihadirkan 3 sahabat ini, tiba-tiba dibuka akan pintu surga. Maksudnya dipersilakan untuk masuk. Ketika dipersilakan untuk masuk, maka yang pertama masuk justru orang yang terakhir meninggal. Maka Thalhah pun terheran-heran. Kenapa yang masuk duluan yang terakhir yang meninggal? Baru setelahnya disusul kepada orang yang kedua yang meninggal. Baru setelahnya orang yang pertama kali meninggal, dia yang terakhir. Tiba-tiba Thalhah terbangun dari mimpinya, kemudian diceritakan kepada para sahabat-sahabat. Maka para sahabat itu terheran-heran, loh kok bisa? Justru yang pertama kali masuk surga adalah orang yang terakhir kali yang meninggal. Kemudian diikuti setelahnya, dan yang pertama meninggal, dia yang masuk terakhir. Lantas Thalhah menjumpai Rasulullah SAW dan menceritakan tentang hal itu. Maka beliau mengatakan, walima ta'jabun, kenapa kalian heran? Bukankah yang terakhir meninggal Allah berikan kesempatan untuk hidup lagi, kemudian dia bertemu dengan puasa, kemudian dia sholat, kemudian dia bersedekah, kemudian bertasbih, berzikir.
itulah yang menjadikan dia diutamakan lebih dahulu dengan amalnya. Lantas beliau mengatakan, sesungguhnya sholat puasanya dan amal kebaikan dalam setahun itu jaraknya antara langit dan bumi. Maka beliau bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah orang yang diberikan umur yang panjang. Jadi sebaik-baik di antara ibu-ibu adalah orang yang diberikan umur yang panjang, wa hasuna amaluh, dan baik amalnya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya, kita bisa menghadirkan banyak amal kebaikan. Sebaliknya, jika sebaik-baik di antara kita adalah orang yang panjang umurnya, baik amalnya, maka orang yang paling buruk di antara kita adalah yang panjang umurnya namun tidak baik amalnya. Karena apakah menjamin ketika seseorang diberikan umur yang panjang pasti baik amalnya? Menjamin nggak mau? Semakin tua semakin solehah. Ya alhamdulillah kita ini semua apa? Alhamdulillah kita ini apa? Ibu-ibu yang ini ibu yang awet muda apa awet tua? Panjang umur. Masalah tua itu hanya angka. Adapun semangat masih menggebu-gebu ya. Buktinya apa? Luar biasa kegiatannya. Majelis taklim. Apakah setiap orang yang sudah di usia senja, umurnya tua, pasti suka pengajian? Belum tentu. Makanya ada sebuah kata-kata, gimana Bu? Umur-umur keladi gimana? Buah keladi, betul? Tua-tua buah keladi, semakin tua semakin menjadi-jadi. Ada gak? Ya ada. Semakin tua setelnya kayak anak 20-an. Ada Bu. Semakin tua setelnya kayak anak 20-an. Kenapa? Main TikTok. Astagfirullah. Seharusnya gitu, lazimnya lah gitu. Semakin tua semakin dekat dengan semakin kita ini semakin hari semakin mendekat kepulangan atau menjauh. Kita ini Bu, kalau ntar lagi jam 11:30 pulang apa di sini lagi? Semakin bertambah usia, semakin dekat dengan kepulangan. Kalau sudah dekat dengan pulang, siap-siap atau mager-mager? Siap-siap. Karena usia tua itu seperti orang bilang Bu. Kalau bapak-bapak bilangnya enggak gitu Bu. Bapak bilang, Ustaz, laki-laki semakin tua kayak buah kelapa. Tahu Bu kelapa Bu? Semakin tua semakin top, santannya semakin bapak-bapak nih Bu. Tapi enggak juga gitu ya. Kehidupan kita seperti kayak mobil. Mobil kalau kita gunakan dalam perjalanan dan semakin jauh jarak yang kita tempuh, semakin habis bahan bakarnya. Ustaz, sekarang nggak pakai bahan bakar, pakai listrik, tetap habis Bu. Kehidupan kita seperti perjalanan mobil. Semakin lama jauh jarak yang kita tempuh, semakin habis bahan bakarnya, semakin habis listriknya. Dan tidak hanya itu, semakin banyak debu yang menempel pada mobil. Bu, dulu ketika di masa-masa muda, itu banyak yang gak dirasakan.
Ya. Sekarang ketika sudah usia tua, dulu kan nggak banyak yang dirasa, sekarang ada. Banyak yang dirasa. Coba sebutin. Asam urat, kolesterol, darah tinggi. Sama kayak mobil, semakin lama debu semakin menempel. Gusi-gusi semakin rapuh. Harus menepi sejenak. Kemana? Showroom. Adapun kalau manusia menepinya kemana, Bu? Ke masjid. Masya Allah, soleh banget ya. Ya, seharusnya seperti itu. Semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena semakin dekat dengan kepulangan. Namun tidak semua orang itu menyadari hal itu. Ada yang sadar, Allah berikan taufik, ada yang tidak. Semakin bertambah usia, semakin menjadi-jadi. Kan ada, Bu, fenomena TikTok kan. Itu kalau di live-nya masih muda banget wajahnya. Pas ketemu, ternyata apa? Ada filter sekarang ya, Bu. Jadi apa, di HP itu bisa kelihatan mudah banget. Ketika ketemu orangnya, ya, namanya umur itu tidak bisa bohong. Kalau kulit sudah tua, ya keriput. Mau ditambal pakai berapa senti bedaknya pun tetap. Bahkan yang dulunya ketika masih muda itu pakai minyak yang apa? Minyak apa yang wangi-wangi. Sekarang sudah nggak levelnya. Minyak kayu putih, balsem, GPU, apalagi, Bu? Kembali kepada hadisnya, khairun nas man tala umruhu wa ahsana amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang umurnya panjang dan baik amalnya. Maka kalaulah bukan karena taufik dari Allah, tidak ada seorang pun yang bisa bersih, Bu. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 21. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha. Kalaulah bukan karena karunia dan rahmat Allah kepada kalian, salah seorang di antara kalian, tidak ada seorang pun yang bersih. Tidak ada seorang pun yang bisa baik. Akan tapi atas dasar pertolongan dari Allah, yuzakki man yasha, Allah sucikan, bersihkan siapa yang Allah kehendaki. Allah itu memilih. Allah punya hak memilih. Maka jika kita ingin dipilih oleh Allah, datangkan sebab-sebabnya yang kita pantas dipilih. Kira-kira kita ini pantas gak dipilih? Sehingga seorang ulama mengatakan, jika engkau ingin mengetahui di mana kedudukanmu nanti di sisi Allah, lihatlah sekarang. Di mana posisimu, keadaanmu tempatkan. Hari ini kita di mana, Bu? Maka alhamdulillah kita di salah satu rumah-rumahnya Allah. Maka bergembiralah yang punya cinta, rindu dengan rumah Allah. Tidaklah Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah, tidaklah ada suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah. Kemudian mereka membaca Al-Quran. Mereka mempelajari kandungannya. Membaca, tingkatkan levelnya. Setelah membaca apa?
pelajari kandungan artinya, pesan-pesannya. Jangan sampai hanya membaca saja, tidak paham apa yang dibaca. Yang surat Al-Hujurat, setoran lagi, Bu. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon. Selesai setoran, Masya Allah, bagus bacaan tahsinnya, hafalannya lancar. Ngomong-ngomong teman kita kok nggak hadir ya? Kemana dia ya? Jangan-jangan jalan-jalan ya? Coba lihat statusnya, oh bener jalan-jalan. Wah, nggak hadir ke majelis taklim, jalan-jalan malahan. Padahal yang dibaca dari apa? Wahai orang-orang beriman, jauhilah oleh kalian berprasangka buruk. Padahal statusnya, tahu Bu itu sebulan yang lalu. Kadang-kadang itu ya kita aja. Ya, kadang-kadang itu kita ya. Ya apa? Jalan-jalan sebulan lalu dipakai status hari ini. Indahnya perjalanan padahal apa? Sebulan yang lalu. Maka membaca Quran, mereka mempelajari kandungannya. Apa yang Allah berikan, Bu? Allah akan berikan rahmat, dinaungi oleh para malaikat, diberikan sakinah, ketenangan jiwa. Kebahagiaan orang mukmin itu simpel. Asalkan dia bisa menghadirkan hatinya pada keridhaan Allah, senang. Mana buktinya? Kalau kita bisa sedekah, memberi orang, senang nggak? Itu udah cukup, Bu. Jika dalam kebaikan hati kita senang, itu apa? Di antara tanda Allah itu mencintainya. Dan memang kebaikan itu sifatnya menenangkan jiwa, dan kalau diketahui orang ya tenang. Sebaliknya dosa itu jika dikerjakan nggak nyaman di hati, kalau ketahuan orang malu. Mau contoh, Bu ya? Punya kucing nggak di rumah? Kucing. Punya kucing di rumah? Punya kucing kan? Kucing saja nih, Bu. Kalau kita kasih ikan, yang kita kasih makannya itu tenang. Petir pun santuy makannya. Namun kalau kucing ini ambil ikan dari cara ngambil tanpa izin dari majikannya, itu gimana, Bu? Lihat kanan kiri, maju lagi, mendengar suara pintu krek, langsung lari. Ini baru kucing. Ya. Dalam hati kecilnya pasti ada rasa tidak nyaman. Sehingga ya, di antara nikmat yang terbesar ketika kita diberikan kesempatan untuk memperbanyak amal soleh. Dan di antara yang paling istimewa adalah kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Tentunya kita ya, sudah pernah menjalani Ramadan demi Ramadan. Kira-kira sudah berapa kali, Bu? Sampai umur sekarang, sudah berapa Ramadan yang sudah kita lewati? ...50 kali berarti, Masya Allah. Kira-kira dari 50 kali tersebut, mana Ramadan yang terbaik? Coba dibayangkan bentar. Dari 50 kali atau 40 kali momen Ramadan, manakah Ramadan yang terbaik yang pernah kita lalui? Belum dapat. Terkadang kita, Bu, punya angan-angan yang panjang, angan-angan yang kosong. Entarlah, kalau ketemu Ramadan berikutnya saja, saya akan maksimalkan. Kemudian ketemu, bilang lagi, nantilah, kalau apa, semuanya sudah tenang.
Ketemu lagi, bercita-cita lagi. Nantilah kalau anaknya sudah besar semuanya. Terus seperti itu. Dan itulah di antara angan-angan angan-angan kosong yang dibisikkan oleh setan. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa di ayat 120. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya'iduhum wa yumannihim. Setan itu memberikan janji-janji mereka dan memberikan angan-angan kosong. Panjang angan-angan ini di antara apa? Perangkap setan. Nantilah kalau saya sudah nyaman. Nantilah kalau anak-anak sudah besar. Nantilah kalau sudah ketemu Ramadan berikutnya. Ini di antara apa? Talbis iblis. Perangkapnya iblis. Apa perangkapnya? Suka memberikan angan-angan kosong. Ma ya'idumus syaitanu illa ghurura. Dan tidaklah yang dijanjikan setan kecuali apa? Tipuan belaka. Sehingga untuk memutus rantai banyak angan-angan, banyak panjang angan-angan kosong, maka apa? Jadikan ini yang terbaik. Rasulullah SAW ketika memberikan sebuah wasiat kepada sahabatnya, beliau mengatakan, "Sholli sholatal muwaddi'." Salatlah dengan salat seakan-akan ini yang terakhir. Di antara cara memutus angan-angan kosong adalah jadikan ini seakan-akan yang terakhir. Karena kita tidak tahu apakah kita sudah bisa menjamin tahun yang akan datang kita pasti berjumpa? Belum tentu. Hari kemarin adalah misteri. Hari kemarin adalah histori. Hari ini yang sedang kita jalani. Hari esok misteri. Dulu ada film namanya Misteri apa? Misteri Gunung Merapi. Misteri Gunung Merapi. Oh, ini pasti Mak Lampir ya. Sehingga Rasulullah SAW memberikan pesan. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Di antaranya apa? Hayataka qabla mautik. Hidupmu sebelum masa wafatmu. Sehatmu sebelum masa sakitmu. Masa mudamu sebelum datang masa muda masih semangatnya. Kalau masalah umur hanya angka. Di antara cara yang terbaik adalah senantiasa punya niat yang baik. Punya niat yang baik. Apapun, meskipun kita ini terbatas waktu, tenaga, dan lain-lainnya. Maka untuk memiliki amalan yang banyak, sering-sering punya niatan yang baik. Dan ini wasiat yang terbaik yang diwasiatkan oleh Imam Ahmad kepada anaknya. Beliau mengatakan, "Ya bunayya, inwil khaira, fa innaka la tazalu bi khairin ma nawaital khaira." Niatkan yang baik terus. Dan engkau senantiasa dalam kebaikan selama punya niat yang baik terus. Kita batas tenaga, waktu, dan lain sebagainya. Namun kalau kita punya niatan sejak awal dengan niatan yang baik, Allah akan catat kebaikan demi kebaikan. Maka setelah kita mengetahui bahwasanya kita ini terbatas waktu, tenaga, dan segalanya, maka jangan panjang angan-angan. Baik angan-angan dunia masih panjang. Angan-angan akhirat juga panjang.
Padahal kita terbatasi dengan kematian. Siapa yang mengetahui tentang kematian kita? Tidak ada yang tahu. Di mana kita meninggal, kapan kita meninggal, tidak ada yang tahu. Dan saya yakin, seyakin-yakinnya 200 tahun yang akan datang, semua yang di masjid hari ini tinggal nama. Kan insya Allah. Masalahnya kan kalau Allah gak berkehendak, gak terjadi, Bu. Uzair, pernah, Bu? Ada namanya Uzair. Uzair itu pernah wafatkan 100 tahun, Allah hidupkan lagi. Dengan izin Allah. Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa sampai sekarang hidup apa mati? Hidup. Nabi Isa alaihissalam, kok bisa Ustaz? Kuasa Allah. Ashabul Kahfi berapa tahun tidur di gua? 309 tahun. Makanya saya bilang apa? Insya Allah. Insya Allah 200 tahun yang akan datang, semua kita yang di masjid ini hanya tinggal nama. Bisa saja jamaahnya duluan, ustadznya belakangan. Atau ustadznya belakangan, jamaahnya duluan. Hah? Kenapa? Kan pasti mati juga kan? Ya. Sehingga untuk memutus panjang angan-angan, jadikan ini Ramadan yang terakhir. Jangan banyak angan-angan, nanti saja kalau cucu sudah gede. Nanti saja kalau sudah selesai urusan. Enggak. Maka di antara menyambut bulan Ramadan yang terbaik, ya. Dan ketika datang bulan suci Ramadan, kita bilang apa? Biasanya kalau kita datang Ramadan bilang apa kita? Marhaban ya Ramadan. Atau ahlan wa sahlan ya Ramadan. Apa arti marhaban? Selamat datang. Lafaz marhaban itu digunakan oleh orang Arab jika sudah siap. Misal, Bu, kita punya hajatan. Makanan sudah siap, tempatnya sudah siap, acaranya sudah siap, baru bilang apa? Marhaban. Ini apa? Belum ngapa-ngapain, marhaban. Marhaban itu lafaz digunakan jika sudah siap. Dalam artian kalau belum siap, masih lafaz marhaban gak akan keluar. Sehingga ketika kita mengatakan marhaban ya Ramadan, kita sudah siap. Dan berapa hari lagi, Bu? Tanggal berapa kita akan puasa? Tinggal hitungan hari saja. Tanggal berapa kita puasa? Tanggal 1 Ramadan. Sepakat, tidak ada perselisihan. Yang puasa tanggal 2 salah. Yang puasa tanggal 3 Ramadan sesat. Yang puasa tanggal 4 Ramadan sesat menyesatkan. Pokoknya apa? Puasanya jatuh pada tanggal 1 Ramadan. Tidak ada perselisihan. Ustaz, bulan apa? Oh enggak, 1 Ramadan. Jangan, udah pokoknya 1 Ramadan. Sehingga ketika kita ingin menjadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik, maka yang pertama adalah apa? Siapkan persiapan. Bu, kita kan punya acara ya, pagi ini. Ya. Acara ini disiapkan nggak kemarin? Disiapkan siapa moderatornya, siapa temennya, temen. Siapa ustadznya? Habis ini apa acaranya? Habis ini salam-salaman, makan-makan. Oh. Jadi kalau masalah makan-makan itu jangan ditanya Ustaz. Pokoknya kalau acara ibu-ibu itu wajib harus ada. Nah, Pak,
Bapak-bapak itu heran, Ustadz, kenapa? Ibu-ibu itu pada pengen diet, tapi setiap acara paling banyak makanannya. Itulah Bu, meriahnya acara jika ada ibu-ibu. Pasti ada makanannya. Kalau bapak-bapak garing Bu. Yang datang banyak, tapi apa semuanya nggak bawa makanan. Maka jika kita memang merindukan Ramadan, dan Ramadan inilah bagian yang paling istimewa dalam hidup kita, dalam menyiapkan bekal kita pulang kepada Allah, kita pasti melakukan persiapan. Nah, persiapan adalah bukti keseriusan. Persiapan adalah bukti kejujuran. Jika kita punya acara, hajatan, walimahan, apa yang kita lakukan, Bu? Kalau kita punya acara walimah, H-1 masih belum ada tenda, masih belum ada makan-makannya, kira-kira gimana, Bu? Tetangga pada bilang, jadi nggak acara walimahnya. Jika agenda dunia saja kita persiapkan, yang padahal dunia itu sebentar atau lama. Ibu-ibu yang sudah di usia 60 ke atas, rasa-rasanya hidup dunia sebentar atau lama? Kalamhil basar, sekejap mata. Saya kemarin masih merasa, saya itu kemarin baru masih anak SMA. Sudah punya anak sekarang. Mungkin Bu Ibu masih merasa saya itu masih apa? Masih anak SMP kemarin. Rasa-rasanya baru nikah kemarin sudah punya anak. Rasa-rasanya baru punya anak sudah mau mantu. Rasa-rasanya baru mantu sudah punya. Sampai terkadang naik motornya ngebut. Umur masih 70 tahun. Ketika di jalan lupa dia dengan umurnya. Sampai di rumah, astagfirullah. Kenapa? Tadi bawa motornya ngebut banget. Jika agenda dunia saja kita persiapkan, yang dunia itu singkat, cepat. Lantas bagaimana dengan kehidupan kita yang panjang? Bu, ada gak yang pulang kampung? Ada yang pulang kampung? Sudah beli tiket? Sudah beli tiket? Belum puasa. Puasa belum hadir. Sudah beli tiket duluan? Ada gak? Ada Bu. Ini apa tiket-tiket bus, tiket-tiket pesawat sudah dipesan. Padahal puasanya belum. Dan kalau seandainya puasa nggak jadi gimana? Ini Bu, persiapan dunia saja kita siapkan. Lantas bagaimana dengan persiapan bekal kita menuju Allah? Yakin nggak kita semua pasti pulang? Yakin pakai qaf biar lebih mantap. Yakin tidak kita pasti pulang? Pakai qaf biar lebih mantap lagi kol-kolahnya. Karena Allah mengistilahkan mati dalam Quran dengan yakin. Tidak ada yang lebih pasti daripada kematian. Bahkan lebih pasti daripada rezeki. Rezeki Bu, kalau kita kejar terkadang dapat, kadang tidak dapat. Tapi kalau kematian pasti. Yakin, pakai qaf biar lebih mantap. Maka sejauh mana persiapan kita? Sehingga masih ada beberapa waktu Bu, kita bersiap menyiapkan Ramadan. Apa? Siapkan agendanya, siapkan apa yang kita kerjakan. Kita punya komitmen. Tahun ini berapa juz yang dibaca?
Hah? Punya komitmen dengan sendiri. Tahun ini insya Allah. Tahun ini insya Allah berapa juz? Ya, 1 juz. Barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas, maka sama seperti sepertiga Al-Quran. Sehingga apa? Hah? Gimana? Sehari 1 juz, boy. Sehari baca 3 kali Al-Ikhlas, kan sepertiga kan? Berarti apa? 1 juz. Khatam berapa? Alhamdulillah, khatam 30 kali. Maksudnya Al-Ikhlas dibaca tiap hari 3 kali. Ini yang pasti yang ketawa pernah pengalaman ya. Allah menegaskan dalam surat At-Taubah di ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau aradul khuruj la'addu lahu uddah. Walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum wa qila a'udzu ma'al qa'idin. Seandainya mereka ingin keluar, ingin berjuang, ayat ini dalam perkara jihad. Seandainya mereka ingin keluar berperang, berjuang di medan perang, pastilah mereka akan menyiapkan persiapan. Ayat ini adalah ayat tentang perjuangan perang. Dan bisa kita tarik untuk perjuangan kita di bulan suci Ramadan. Jika kita memang benar-benar ingin berjuang di bulan Ramadan, memperbanyak bekal, pasti kita punya persiapan. Namun jika mereka tidak persiapan, Allah akan lemahkan keinginan mereka. Dan dikatakan kepadanya, duduk saja bersama orang-orang yang duduk. Dalam artian, jika Allah tidak suka keberangkatan seseorang dalam berjuang, Allah akan lemahkan keinginan. Sebaliknya, jika orang itu benar-benar ingin berjuang, pasti greget. Ingin. Dan orang kalau sudah ingin gimana? Ingin. Orang kalau sudah ingin gimana? Sering kulineran. Kuliner. Makan-makan itu. Orang kalau sudah hobi kuliner, makan, dimanapun jauhnya didatangin. Kenapa? Pengen. Maka jika keinginan kita jujur, benar-benar ingin, pasti kita akan perjuangkan. Makanya mengetes orang, pengen sama nggak pengen mudah. Lihat saja ikhtiarnya. Kalau ikhtiarnya sungguh-sungguh, dia ingin beneran. Saya ingin belajar tahsin ustadzah, siap. Hari pertama semangatnya luar biasa, takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar, semangat belajar tahsin. Itu pekan pertama. Pekan kelima, 2 bulan setelahnya masih iqra jadi 1 saja. Mulai tengok kanan, tengok kiri. Akhirnya sudah. Karena masih iqra 1, ustadzah sepertinya ini Ini keinginannya kurang kuat. Maka dengan melakukan persiapan, kejujuran, Allah akan kuatkan. Di antara juga hadis Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, Inna dina yusrun, sesungguhnya agama itu mudah. Tidaklah seseorang itu menyulitkan dirinya dalam beragama, melainkan akan terkalahkan. Maka beliau menegaskan, mudahkanlah, berikan kabar gembira. Lakukan yang terbaik, sempurna,
atau jika tidak bisa sempurna, minimalnya mendekati. Kemudian mintalah bantuan kepada Allah dengan memanfaatkan waktu awal pagi, waktu awal sore, dan sebagian malam di malam yang terakhir. Kebayang? Mintalah pertolongan kepada Allah untuk mengambil kesempatan yang terbaik. Kesempatan yang terbaik, ambil waktu-waktu yang terbaik. Waktu yang terbaik untuk kebaikan kapan? Waktu yang semangat-semangatnya orang. Pagi. Kemudian sore, habis asar. Kemudian malam yang terakhir, sebagian waktu malam yang terakhir. Ketika sudah bangun, tidur. Itu apa? Sudah fresh. Apa maksudnya? Melakukan persiapan yang terbaik. Kalau ingin puasanya maksimal, maka apa? Harus sahur. Berbuka dengan yang bagus. Istirahatnya yang cukup. Biar apa? Biar ketika tarawih bisa maksimal. Kalau puasanya, tarawihnya, baca Qur'annya diberikan hanya waktu-waktu yang sisa, kira-kira maksimal nggak? Nggak akan bisa. Dan itu apa? Kurangnya persiapan. Maka persiapan adalah bukti keseriusan. Persiapan bukti jujur, ingin beneran. Yang kedua adalah bergembira. Kalau hati gembira dengan perjumpaan, menunjukkan apa? Rindu, senang. Kalau kita punya tamu, saudara kita, kakak atau adik kita, atau teman kita, lama nggak kita jumpai, Bu. Kemudian orang yang akan kita jumpai ini orang yang istimewa. Gimana, Bu, hati rasanya, Ibu? Nggak, contoh-contoh aja, Bu. Orang yang akan kita jumpai adalah orang yang baik, orang yang membawa kebaikan, orang yang kita tuh suka. Gimana, Bu? Cara mengekspresikan kegembiraan kita seperti apa? Alhamdulillah, senang hati. Nah, di antara menyambut bulan suci Ramadan dengan penyambutan yang baik adalah gembira dengan perjumpaan. Jika kita punya orang yang kita cintai, yang dia itu pasti membawa kebaikan, kita senang berjumpa. Misalnya kita punya saudara kita ini kalau mampir tempat kita membawa hadiah. Sehingga ketika dia akan datang, kita tuh senang. Kenapa? Kita itu senang dengannya karena kebaikan. Lantas gimana dengan Ramadan yang membawa kebaikan dunia dan akhirat? Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 58. Allah menegaskan yang artinya, dan karunia Allah, rahmatnya, maka bergembiralah. Karunia Allah dan rahmatnya. Allah punya rahmat. Berapa, Bu? 100 rahmat. Allah hanya turunkan 1 rahmat di dunia. Dan Allah akan berikan 99 rahmat di surga di akhirat. Dan kita semua masuk surga dengan rahmat Allah. Tidak ada dengan amal solehnya. Kebayang nggak? Kebayang nggak? Tidak ada yang masuk surga dengan amalnya, namun dengan rahmat Allah. Bahkan Rasulullah. Karena kalau kita itu hanya masuk surga dengan amal kita, nggak sebanding. Kita masuk surga berapa tahun? Kita masuk surga berapa tahun? Selama-lamanya.
Kalau Allah itu memberikan surga berdasarkan amal kebaikan kita, coba dihitung berapa lama kita sholat. Umur kita 70 tahun. Kalau kita 70 tahun, berapa persen umur kita yang kita gunakan murni untuk ibadah? Kita balik umur berapa? 15. 70 kurang 15? 55. Baik, umur kita ini ada tidurnya berapa jam dalam sehari? Coba dikurangi. Sekian tahun kita. Hidup kita ada sendaguronya, ada malas-malasnya. Itu kalau di total berapa tahun? Berapa banyak? Ada sakitnya? Ada galaunya? Itu kalau dikurang-kurang juga berapa, Bu? Maksimal berapa tahun kita ibadah? Nah, kita sholat wajib. Sholat wajib berapa jam? Maksimal sholat berapa jam? 5 menit, ekspres. 15 menit sampai. Jadi sholat sehari gak ada sejam. Itu kalau kita kalikan berapa tahun? Dikit. Kalau dikit, ya, kalau kita itu dikasih surga berdasarkan amalan, nggak sanggup. Makanya apa? Setiap dari kita masuk surga dengan rahmatnya Allah. Namun rahmatnya didapat dengan amal soleh. Sehingga di antara amal soleh adalah kita gembira dengan musim-musim kebaikan. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Hurairah dari An-Nasa'i, jika datang bulan Ramadan, Rasul mengatakan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kebaikan, yang akan dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka. Amal kebaikan akan dilipat gandakan, dan Allah berfirman, semua amal anak Adam miliknya, kecuali puasa itu milikku. Aku sendiri akan berikan balasannya. Dan Rasulullah SAW bersabda, orang yang berpuasa, khulufu famis shaim. Bau apa? Bau apa nih, Bu? Bau mulutnya orang puasa itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Ini baru apa? Bau mulutnya. Bu, bau mulut coba. Bau. Gak ada yang sewangi minyak kasturi. Namun ketika puasa itu lebih bernilai di sisi Allah daripada apa? Minyak kasturi. Bukan minyak kasturi dunia, minyak kasturi yang surga, bayangkan. Ini apa? Baru bau mulutnya saja nilainya luar biasa. Gimana dengan sholatnya ketika puasa, sedekahnya ketika puasa, baca Qur'annya ketika Ramadan? Seperti apa, Bu? Ini apa? Patut kita gembira. Ingat-ingat saja, jika bau mulutnya orang puasa saja lebih bernilai, lebih berharga, lebih besar pahalanya daripada minyak kasturi. Lantas bagaimana dengan baca Quran ketika puasa di bulan Ramadan? Sedekah ketika puasa di bulan Ramadan? Jauh lebih besar. Sehingga ini adalah waktu yang kita patut gembira. Bu, Afwan, kita sampai jam berapa? 11:30 ya. Baik, saya percepat. Poin ketiga. Niat yang benar dan jujur. Niat dapat menjadikan pahala besar. Dengan niat, amalan yang kecil menjadi besar. Dengan niat, amalan yang besar bisa menjadi kecil. Dan niat menentukan nilai hasil. Ibu-ibu kalau puasa, itu niatnya diet apa niatnya mendekatkan diri kepada Allah?
puasanya niatnya diet, maka dia hanya dapat dietnya, nggak dapat pahala. Ketika dia puasa niatnya ikhlas karena Allah, ikhlas karena Allah dan iman terhadap perintah Allah. Yang memerintahkan adalah Allah. Dan ketika menjalankan ikhlas semata-mata karena Allah, kemudian dengan puasa dia bisa langsing. Ini apa? Tambahan nikmat dunia, bonus. Dengan puasa semakin sehat. Ini bonus. Maka menata niat. Dan ketika berpuasa, niatnya kapan, Bu? Semenjak malam. Jadi ketika kita berpuasa itu apa? Sejak malam. Malam itu kapan? Sejak habis Isya sampai sebelum datang waktu subuh. Dan niat puasa ulama dua pendapat. Pendapat pertama cukup di awal puasa untuk sebulan. Pendapat yang kedua setiap malamnya. Dan dua-duanya benar. Mau cukup sekali di awal bulan atau setiap malamnya. Poin yang ketiga dalam perkara niat, seseorang selalu dalam kebaikan selama memiliki niat yang baik. Pokoknya Bu, dalam segala hal punya niatan yang baik. Dalilnya adalah surat Al-Bayyinah. Allah berfirman di ayat yang kelima, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk ibadah dengan ikhlas. Bu, apa arti ikhlas? Apa arti ikhlas? Ketika beli sesuatu nggak ada kembalian, si penjualnya bilang, "Bu, ikhlasin saja ya." Hah? Atau kakinya keinjak sama temennya, "Aduh, ikhlasin saja ya." Apa itu ikhlas? Memurnikan amal ibadah hanya untuk Allah. Bu, surat yang paling pendek di antara surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas. Ayat pertama, coba baca. Ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat. Ada gak lafaz ikhlasnya? Saking ikhlasnya. Apa itu ikhlas? Ketika mengerjakan kebaikan, menutupi kebaikan seperti dia menutupi keburukan. Semata-mata karena Allah, tidak ada unsur dunianya. Kenapa puasa? Karena Allah, bukan karena diet. Bukan karena nggak ada makanan. Kenapa puasa? Karena iman dengan perintah Allah. Dan Bu, kalau menjalani ibadah dengan ikhlas, nyaman nggak nyaman? Nyaman. Kalau nggak ikhlas gimana? Berat. Bu, mencintai ikhlas karena Allah dengan mencintai karena terpaksa. Nyaman apa nggak nyaman? Nggak nyaman. Tapi kalau mencintai ikhlas karena Allah, nyaman. Yang kedua adalah sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Dari sahabat Umar bin Khattab. Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan tergantung pada niat. Yang kelima, yang keempat, bertaubat. Bertaubat adalah tanda kesucian hati. Bu, pernah gak merasa gak punya salah?
Halo ibu-ibu, pernah nggak merasa nggak punya salah? Sekali lagi, ibu, pernah nggak merasa punya rasa saya nggak pernah salah? Kalau pernah, justru itu salah. Jadi dosanya orang berdosa itu yang nggak pernah merasa salah. Karena tidak ada orang pun itu yang nggak punya salah. Sebaik-baiknya menjadi istri yang paling soleha, ada gak kekurangannya? Gak ada yang jawab ya? Bu, sebaik-baiknya menjadi ibu rumah tangga, istri yang baik, ada gak kekurangannya? Ada. Sekarang saya balik. Sebaik-baiknya seorang suami menjadi suami yang paling soleh, ada gak kekurangannya suami? Kok lebih keras jawabannya? Untung gak ada bapak-bapaknya ya. Bu, sebaik-baiknya teman kita, ada gak kekurangannya? Bu, kita punya lisan, hati kita punya lisan, teman kita punya hati. Atau sebaliknya, kita punya hati, teman kita punya lisan. Biasanya antara lisan sama hati sinkron gak? Beneran? Contoh Bu. Antara hati terkadang itu enggak sejalan dengan anggota tubuh. Contohnya apa? Sen kanan beloknya, sen kiri beloknya. Siapa itu? Bukan. Maksud saya gini, Bu. Terkadang antara hati sama lisan itu gak sinkron. Kita ngomong apa, ditanggapi apa. Teman kita ngomong apa, kita rasanya apa. Jadi jika ada dua sahabat yang senantiasa jalan bersama, Bu, jangan pernah mengira keduanya gak ada salahnya. Namun keduanya apa? Saling memaklumi kesalahan. Gak ada, Bu. Orang itu gak punya salah. Dan orang yang salah adalah orang yang tidak pernah merasa salah. Pernah gak kita salah sama Allah? Seandainya ketika kita berbuat satu dosa langsung Allah hukum, kira-kira masih ada sisanya gak manusia? Gak ada. Nabi Adam salah sekali langsung turun ke dunia. Seandainya Allah menyikapi kita seperti kayak Nabi Adam, gimana? Kira-kira turun kemana lagi, Bu? Kira-kira turun kemana lagi? Sehingga, Bu, di sini apa? Mengajak kita untuk bertaubat. Bertobat adalah bukti kita berdamai dengan diri sendiri. Bertobat adalah bukti kita kembali kepada Allah. Bertobat adalah tanda menjaga kesucian hati. Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayiatikum. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubatan yang nasuha. Taubat yang sebenar-benarnya taubat. Apa faedahnya taubat? Allah akan hapus dosa-dosa kalian. Ada apa dengan dosa? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah. Apabila seorang hamba berbuat dosa, akan ada satu noda dalam hatinya. Ketika dia bertaubat, kembali bersih. Namun jika dia mengulangi dan mengulangi, semakin banyak noda-noda hitam dalam hatinya. Itulah penyakit ron. Dalam surat Al-Mutaffifin ayat 13-14. Allah menegaskan, wa idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awan kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jika dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, mereka mengatakan, berkomentar, itu dongeng-dongeng saja. Allah mengatakan tidak. Mereka berkomentar,
ayat Quran hanya dongeng-dongeng saja karena ada penyakit ron noda hitam yang ada dalam hati mereka. Apa sebabnya? Karena perbuatan dosa mereka. Ketika semakin banyak penyakit noda-noda hitam yang menutupi hatinya, maka cahaya Allah tidak bisa masuk. Sehingga ya, kalau cahaya gak bisa masuk gimana? Gelap. Gelap itu sifatnya gelap, Bu. Orang kalau gak pernah keluar itu semakin putih apa semakin pucat? Pucat itu tandanya orang lemah apa orang kuat? Gelap itu sifatnya lapang atau sempit? Ini Bu, masjid luas. Kita bisa Bu malam-malam, tengah malam, jam 12 malam. Tiba-tiba lampunya mati. Tuk. Mendungnya gelap gulita. Ini masjid luas. Kira-kira kalau ada yang mau keluar ke WC, jalannya cepat atau pelan-pelan? Kenapa? Kan masjidnya kan luas. Kenapa harus pelan-pelan? Karena gelap. Gelap itu memberi apa? Makna sempit. Meskipun luas, tapi rasanya sempit. Kenapa? Hatinya gelap. Namun kalau siang-siang gimana? Nih, kayak gini. Ada yang mau izin keluar ke kamar mandi. Bisa lari gak? Bisa lari gak? Bisa lompat, lari sambil guling-guling. Dan gak takut. Kenapa? Kenapa lapang? Bercahaya. Terang. Di antara sebab kita itu lemah dalam kebaikan, mungkin salah satu sebabnya apa Bu? Dosa. Tapi Ustadz, saya nggak pernah merasa ada punya salah. Itulah dosa. Kan terkadang kita nggak merasa Bu. Apa salah saya? Apa dosa saya? Ya, tidak merasa berbuat salah itulah apa? Dosa. Siapa? Istighfar. Minta maaf. Dan alhamdulillah Bu, di antara rahmat Allah, Allah tunjuk. Terkadang Allah tunjukkan dosa kita. Apa faedahnya? Apa faedahnya Allah menunjukkan dosa kita? Segera bertobat. 1. 2 apa? Semakin kita ini rendah diri. Tawadhu. Kenapa? Kita ini juga ada salahnya. Kita juga ini ada kekurangannya. Sehingga kita semakin tawadhu, semakin rendah hati, tidak merasa yang paling suci, paling bersih. Namun rendah hati, rendah diri. Dan orang yang mudah memaafkan orang yang punya sifat tawadhu. Terkadang ada orang itu apa yang dimintai maaf, dia mengatakan, atas dasar apa saya bisa memaafkan dirimu? Oh, kayak dia gak pernah salah. Atas dasar apa saya bisa memaafkan dirimu? Ini kayak tidak pernah berbuat salah. Ada gak orang gak pernah berbuat salah? Gak ada. Bu, Nabi pernah salah gak? Nabi pernah salah gak? Nabi Muhammad pernah turun surat Abasa, teguran kepada Nabi. Abasa wa ta'ala, bermuka masam dan berpaling. Anja'ahul a'ma, ketika datang kepadanya orang yang buta, Abdullah bin Umi Maktum. Padahal Rasulullah itu apa? Kalau yang melakukan kita nggak salah. Karena dalam satu waktu ada orang yang buta, di waktu yang sama ada pembesar-pembesar Quraisy. Yang Rasulullah SAW dalam hatinya, ini pembesar Quraisy kalau masuk Islam, hebat. Ini nantilah. Misal Bu, Ustadz dapat 2 undangan. Undangan pertama, Majelis Ta'lim Al-Husna. Undangan kedua, Pak Presiden. Kira-kira Ustadznya pilih yang mana? Oh, sederhana. Jangan seudono.
Ini undangan Pak Presiden Prabowo dengan segala menteri memberikan ceramah. Kira-kira ustaznya pilih yang MT Al-Husna Pak Presiden? Kenapa? Jangan bilang itunya loh. Bu, demikian dengan Rasulullah. Di waktu yang sama pembesar Quraisy, di waktu yang sama ada Umi Maktum. Itu pun Allah tegur. Kenapa? Karena yang melakukan Rasulullah. Kalau yang melakukan ustaz-ustaz kayak saya, Bu, nggak apa-apa. Dalam ada sebuah kaidah, Bu. Ada sebuah kaidah sebagai penutup ini. Kebaikan orang yang biasa-biasa bernilai kurang jika dilakukan oleh orang yang istimewa. Contoh, ada seorang preman yang nggak pernah ikut sholat 5 waktu, datang ke masjid pakai kaos, celananya levis, pakai rantai, ketika adzan langsung ambil air wudhu, datang di shaf pertama sholat. Hebat gak? Tapi pakai kaos, pakai levis, pakai gaya rantai tuh. Kira-kira bagus gak? Bagus, luar biasa. Ini apa? Ini jarang-jarang ke masjid. Kemudian di waktu yang sama ustadznya hadir pakai kaos, pakai levis, pakai rantai. Nah, gimana? Kira-kira ustadznya viral gak? Viral. Kenapa ustadznya dikomentari? Tidak baik, sedangkan premannya dikomentari bagus. Kenapa? Kebaikan orang-orang biasa jika dikerjakan oleh orang yang istimewa jadi tidak pantas. Dalam artian tadi, kembali kepada hadis tadi. Tidak ada seorang pun dari kita yang tidak punya salah. Sehingga sebelum kita masuk Ramadan, hendaknya kita apa? Bertobat kepada Allah. Semoga Allah hapuskan dosa-dosa kita. Allah berikan cahaya sehingga cahaya bisa menerangi hati kita. Dan kuatnya ibadah itu karena hati. Jika hatinya kuat, senang, bahagia, kita bisa lama-lama. Namun jika hatinya sudah tidak ada ketertarikan, tidak senang, Bu, duduk lama senang, duduk bentar nggak senang, sama atau beda? Kalau kita senang, duduk lama pun, ya. Masih ingat ketika dulu awal-awal nikah? Masih ingat dulu awal-awal nikah, Bu? Malam-malam apa betul? Pertama, itu malamnya rasanya panjang atau pendek? Pendek ya? Masih ingat ya? Kenapa pendek? Karena hati baru berbunga-bunga, baru senang. Wahai malam, panjanglah. Wahai ngantuk, hilang dulu, pergi. Wahai subuh, jangan datang dulu. Karena terlalu pendek malamnya. Namun kalau hati nggak nyaman gimana, Bu? Waktu yang pendek terasa panjang. Karena hati tidak senang, tidak terbuka, tidak bercahaya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya iman ke hati-hati kita semuanya. Bu, sudah jam 11:30. Baik, mungkin apa? Kita buka pertanyaan. Benda-benda, ada yang mau bertanya, benda? Monggo. Jika ada pertanyaan dipersilahkan, yang menjawab boleh dapat hadiah. Cukup? Yang menjawab dapat hadiah. Gak ada yang mau ditanyakan?
Kalau tidak ada Ibu, masih ada waktu? 2 menit, 3 menit? Masih? Cukup. Apa ada yang mau tanya? Jika tidak ada, 2 menit, 3 menit. Saya lanjutkan dulu. Yang keenam adalah yang kelima adalah mengenali keistimewaan puasa dengan ilmu. Cari apa? Cari fadilah puasa Ramadan. Dengan kita mengetahui tentang keistimewaan, kita semakin bersemangat untuk puasa. Yang keenam, berdoa memohon taufik. Minta sama Allah, ya Allah jadikan puasa tahun ini puasa yang terbaik. Minta sama Allah. Bagaimana doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada Mu'ad bin Jabal. Rasul mengatakan, wahai Mu'ad, aku mencintaimu. Maka bukti cintaku, aku wasiatkan kepadamu dengan doa. Doa yang jangan pernah kau tinggalkan selesai sholat. Doa apa itu? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku mengingatmu, bersyukur atas nikmatmu, dan senantiasa memperbaiki ibadah. Sehingga apa? Minta taufik sama Allah. Yang ketujuh, waspada dari perusak-perusak ibadah puasa. Ada gak kesibukan atau suatu amalan yang dapat merusak ibadah puasa? Ada. Di antaranya sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang puasa namun tidak bisa meninggalkan ucapan dusta dan mengamalkannya, berbohong. Atau dalam hadis yang lainnya, ketika puasa lisannya tidak dijaga, kata-katanya kotor, kata-katanya mengundang permusuhan, maka Allah mengatakan, Rasul bersabda, Allah tidak butuh dengan puasanya. Maknanya, puasa seperti apa yang seperti itu? Jika puasa tidak bisa menjaga lisannya. Seakan-akan sebagaimana sabda Rasul dalam hadis yang lainnya, berapa banyak orang yang puasa namun tidak mendapatkan pahala dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Kalau puasa itu harus menahan. Dan puasa artinya menahan. Ketika ada yang ngajak berantem, bentar, saya masih puasa. Ada yang ngajak berantem di Jawa, bentar ya, bentar, saya puasa. Habis maghrib didatangin. Enggak. Maksudnya apa? Ketika ada yang ngajak berantem, apa? Katakan, ana shaim, saya sedang puasa. Dan puasa sebagai apa? Tarbiyah, latihan enggak marah-marah, latihan sabar, latihan syukur. Sabar butuh latihan enggak? Syukur butuh latihan enggak? Syukur butuh latihan enggak? Butuh. Biasanya kita itu bersyukur dari nikmat yang surprise, kejutan. Tiba-tiba dapat hadiah umroh. Alhamdulillah ya Allah. Kenapa? Surprise, kejutan. Tiba-tiba sembuh dari sakitnya. Gimana Bu? Divonis dia tidak lama meninggal karena penyakitnya sudah akut. Ternyata sembuh. Gimana Bu? Alhamdulillah ya Allah. Orang itu biasanya syukur dari nikmat yang kejutan. Padahal setiap hari kita di dalam kenikmatan. Kita bisa jalan nikmat gak? Kita bisa melihat nikmat gak?
kita bisa makan? Kenapa kita kurang? Maka dengan puasa Bu, itu kita bisa merasakan nikmat biasa menjadi luar biasa. Contoh nih Bu, hari pertama puasa cari takjil, berburu takjil. Apa arti takjil? Bu, apa arti takjil? Kalau takjil bahasa Arab artinya menyegerakan, tapi kalau Indonesia gorengan. Jadi kalau panitia tanya mana takjilnya, maksudnya adalah gorengan. Karena berbuka dengan kurma itu sunnah, yang wajib gorengan. Ketika mencari takjil pakai mobil ternyata macet. Pas macet sampai lama, sampai akhirnya adzan. Adzan. Cari-cari makanan gak ada apa-apa. Hanya apa? Sebotol air putih. Itu pun bekas sepekan yang lalu ketika acara hajatan. Diminum Bu, gimana rasanya Bu? Alhamdulillah. Yang biasanya minum air putih biasa, sekarang apa? Rasanya itu kayak mendapatkan apa? Mendapatkan harta yang paling nikmat. Air putih saja yang bekas pekan yang lalu sudah dibuka itu, tinggal separuh. Rasanya bisa begitu nikmat dengan apa? Dengan puasa. Maka itulah di antara hikmah puasa, la'allakum tashkurun, agar supaya kalian bersyukur. Air putih saja Bu, dikasih air putih, alhamdulillah. Ini apa? Ini mahal. Nikmat yang biasa itu menjadi luar biasa ketika kita sangat-sangat butuh. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita ambil faedahnya. Semoga kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Allah berikan taufik kepada kita semuanya. Kita bisa maksimalkan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Wallahu ta'ala bishawab. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an